Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang adab takziah dan ziarah kubur. Sebelum saya lanjutkan, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan untuk pengarang kitab yang akan kita baca pada Ahad kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, Allah berkahi ilmunya, sehingga kita yang mempelajarinya mudah-mudahan Allah kasih futuh sehingga bisa menerima ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Barusan saya dapat info dari Pak Ibnu bahwa salah satu pengurus juga di Masjid Al-Muharram ini, yakni Pak Romi gitu ya Pak, yang biasa WA saya, yang bahkan yang terakhir ini yang mengundang saya ini beliau, yang suka kontak-kontak para khotib, yang membantu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk bagaimana agar fungsi masjid ini bisa berjalan dengan mestinya. Konon akan berangkat ke Brebes ya Pak. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau, bantuan beliau untuk masjid ini Allah hitung sebagai nilai ibadah, dan mudah-mudahan kalau ada kekurangannya Allah maafkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia itu tidak akan lepas ya yang namanya urusan sosial. Ya, bahkan dari lahirnya pasti butuh bantuan orang. Kemudian bukan hanya lahirnya, lahir kemudian menikah. Kalau menikah itu cuman yang rukun-rukun aja, kira-kira gimana Pak? Yang penting ada mempelai perempuan, laki-laki, 2 orang saksi, wali, penghulu. Gimana ceritanya itu? Nah pasti kita butuh orang-orang terdekat, tetangga, saudara, iya. Termasuk juga urusan kematian. Nah hanya saja mungkin kita perlu tahu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita melakukan takziah. Takziah ini ya merupakan salah satu bentuk solidaritas juga sesama muslim, bahkan di antara hak-hak yang harus kita tunaikan terhadap sesama muslim. Yang pertama misalkan mengucapkan salam. Salam tuh jangan dianggap enteng. Dalam sebuah hadis dikatakan orang yang memulai pembicaraannya dengan salam itu nanti di akhirat kelak akan jadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada sebuah hadis bilang kalau assalamualaikum kita dikasih ganjaran 10. Kalau kita lengkapi assalamualaikum warahmatullah, ganjarannya 20. Kalau kita lengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam sebuah riwayat Allah kasih ganjarannya 30. Nah termasuk juga di antara menunaikan hak-hak sesama muslim itu adalah takziah dan juga tahjizul jenazah, mengurusi jenazahnya.
Nah, takziah ini asal katanya dari azza yu'azzi ta'ziyan ta'ziyatan. Dan orangnya disebut dengan muazziin. Bukan muazzin, muazziin, orang yang bertakziah. Itu asalnya menghibur. Itu. Jadi ketika datang kita mencoba, di sini dikatakan at-tasbir, ya, memberikan ungkapan-ungkapan agar senantiasa orang yang sedang mengalami musibah ini, ya, agar senantiasa bersabar. Kalau misalkan kita lihat di sini, emang ada dalilnya, kan suka-suka begitu tuh. Ternyata ada dalam sebuah hadis dari Abu Barzah, man azza saklas kusiya burdan fil jannah. Siapa yang bertakziah kepada orang yang sedang kehilangan putranya, maka dia akan diberikan pakaian yang mulia di surganya nanti. Ini enaknya Islam begitu. Ya, buang duri di tengah jalan jadi ibadah nggak? Ibadah. Senyum, ya, kepada sesama muslim yang lain itu jadi ibadah nggak? Ibadah. Ketemu ngucapin salam, musafahah, ibadah nggak? Ibadah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, mamin muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada seorang muslim ketemu, ya, kemudian musafahah. Nah, sekarang kan Covid-nya udahan nih, ya. Ya udah mulai inilah ya. Nah, musafahah lagi, jangan sekedar begini. Kenapa? Ada hadisnya. Kalau dua orang muslim ketemu saling musafahah, itu dosa-dosanya berguguran sampai dia berpisah. Jangan dihilangin. Ini bukan adatnya Indonesia, bukan. Ya, tapi memang sudah ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini saya bawakan dalam hadis yang lain dikatakan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatihi illa kasahu Allahu azza wa jalla min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya yang sedang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan kenakan pakaian yang mulia di hari kiamat kelak. Musibah lagi silih berganti. Ya. Enaknya jadi umatnya Nabi Muhammad itu, Pak, musibah itu tidak otomatis 100% bentuk azab dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih contoh. Umatnya Nabi Nuh, ya, ketika memperolok-olok Nabi Nuh, ya, menghina Nabi Nuh, tidak percaya dengan rasulannya Nabi Nuh, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, diejek-ejek, ngapain bikin kapal, ya, di tengah-tengah hutan, ingkar, bahkan anak istrinya pun demikian. Akhirnya apa? Allah kasih apa? Banjir. Nah, itu bentuk salah satu azab dan langsung. Itu bukan bentuk rahmat. Ya. Apalagi kisahnya Nabi Lut. Ya, yang kita kenal dengan kaum apa? Mohon maaf, LGBT. Ya, senangnya bukan dengan lawan jenis, tapi dengan sesama jenis. Akhirnya Allah uji, ya, dengan apa? Hujan batu. Masya Allah. Ada lagi kaum yang saya ingat itu Nabi Syuaib. Kenapa Nabi Syuaib? Lantaran umatnya kalau dagang suka curang. Ya, harusnya timbangan berapa dikurang-kurangin. Akhirnya Allah uji juga dengan hawa panas yang begitu dahsyat. Semua ujian-ujian itu umat-umat terdahulu itu bentuknya azab. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatnya Nabi Muhammad, kita nih insya Allah itu enggak 100% azab. Tapi bisa jadi ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi sebagai bentuk untuk mengangkat derajat kita.
Mengampuni, menghancurkan, menggugurkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya kalau ada bencana, jangan dahulukan persepsi bahwa wah ini pasti bentuk azab dari Allah nih. Misalkan nih kayak kemarin Cianjur, santer, wah wajar aja Cianjur kena begitu. Orang ya misalkan katakanlah banyak yang murtad gitu ya. Tapi kenyataannya lihat di Cianjur banyak pesantren nggak Pak? Banyak. Itu jangan diambil pukul rata bahwa semuanya itu bentuk keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke takziah di sini. Kalau lagi takziah, apa yang harus kita ucapkan? Saya baca dalam beberapa referensi, kan kadang suka-suka kita ya cukup ya salaman, duduk, selesai, langsung pulang. Nah ternyata dalam redaksi kalangan Hanafiyah itu ada redaksi khusus yang kira-kira bunyinya Ghafarallahu limayyitik wa tajawaza anhu wa taghammadahu birahmati wa razaqaka sabra ala musibati wa ajaraka ala mauti. Jadi kalau takziah jangan sekedar hadir, musafahah, salaman, duduk, langsung pulang. Tapi paling tidak ada ucapan doa yang kita ucapkan kepada sahibul musibah. Panjang banget Ustaz. Ngapal umur-umur segini udah cepet. Ngapal cepet, lupa. Intinya aja Ustaz apa? Ghafarallahu limayyitik. Semoga Allah ampuni si fulan ya, dan Anda dikasih Allah kesabaran. Itu cukup. Jadi doakan si mayitnya dan doakan sahibul musibahnya agar senantiasa sabar. Nah kemudian ada juga salah satu di antara mungkin hal-hal yang dianjurkan ketika kita takziah itu kan suka ada apa tuh? Kotak baskom yang orang-orang bilangnya uang selawat. Kalau bisa pas lagi takziah jangan tangan kosong. Kenapa? Saat itu sedang saat-saat yang dibutuhkan. Benar nggak Pak? Saya mau tanya di sini, mandiin mayit di sini berapa? Yayasan, alhamdulillah. Tuh. Bayar juga tapi per tahun. Bagus tuh. Sistemnya bagus, meringankan. Kalau di tempat saya itu, mohon maaf ya, kemarin dengar-dengar tuh dia kisarannya tuh 3 jutaan. Tuh, enak tuh di sini. Alhamdulillah. Ini bentuk daripada masjid yang mau ya membantu sama jamaahnya, bagus nih. Pengurusnya mikirin gimana biar mempermudah. Di tempat saya itu 3 juta mandiin, ngafanin, ya kemudian itu sudah satu paket memang sama ya kain kafannya dan lain sebagainya. Belum lagi nguburinnya. Iya, berapa sekarang? Ya ada yang 3 juta, ya ada yang 5 juta tergantung lokasinya. Intinya apa? Saya temukan dalam Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah, ini memang saat-saat yang dibutuhkan. Bahkan kalau bisa ya itu hari sahibul musibah dapurnya tuh nggak ngebul. Bagaimana diantara caranya? Makanya pas lagi datang kita isi uang salawatnya. Gitu. Karena apa? Saat itu adalah saat-saat yang memang dibutuhkan dan tidak bisa ditunda. Nah, makanya mengurusin jenazah nih kalau bisa memang ada lembaga-lembaga mungkin yang bisa membantu untuk apa? Agar kaum muslimin tuh setidaknya tuh ngerti masalah mengurusi jenazah. Bahkan kalau saya lihat beberapa referensi ya, yang paling bagus itu untuk imamin sholat dan kemudian mandiin jenazah ya dan lain sebagainya itu memang dari pihak keluarganya.
Ya, kalau walaupun tidak boleh nyilang kecuali suami istri. Misalkan nih anak laki-laki, ya bisa mandiin bapaknya. Anak perempuan bisa mandiin ibunya. Kalau suami istri boleh nyilang. Suami boleh mandikan suami dan istri boleh memandikan suami. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Ini kan termasuk meringankan juga. Itu kalau bisa. Nah, ini diantara adab-adab takziah. Jadi, nah kemudian kapan takziah itu dianjurkan? Di sini dikatakan mulai dari kejadian itu, misalkan meninggalnya hari Minggu, kemudian sampai 3 hari setelahnya. Bahkan ada riwayat lain yang mengatakan bahwa yang paling afdol, ya, walaupun ini tidak masyhur di kalangan kita, takziahnya itu setelah jenazahnya dikuburkan. Walaupun ini tidak masyhur di kita. Biasanya kan kita pas hari H tuh. Kenapa? Biasanya kalau misalkan setelah penguburan tuh biasanya sepi. Ya, kalau misalkan lagi prosesi pemakaman itu rame gitu ya. Tapi setelah penguburan itu kadang sepi, orang sudah mulai pulang. Ya, ada yang mengatakan ulama demikian. Saat-saat yang diutamakan justru setelah itu, karena bisa jadi keadaan psikologis Sahibul Bait itu sudah mulai ini gitu. Nah, ini diantara tentang takziah. Kemudian kita pindah ke tentang ziarah kubur. Jamaah rahimakumullah, ziarah kubur ini adalah sesuatu yang pernah dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, lalu kemudian Rasul menganjurkannya, bahkan menyuruhnya. Ya, dulu awal-awal Rasul melarang ziarah kubur karena apa? Khawatir ada tercampur dengan adat-adat jahiliyah. Ya, seperti apa? Meratap. Dulu di zaman jahiliyah itu ada satu profesi yang namanya niyahah. Ya, satu profesi yang tugasnya itu membuat sahibul musibah itu menangisnya tuh bakalan semakin kencang. Nah, ini yang menurut ulama yang menyebabkan niyahah itu nggak boleh. Gitu. Jadi menangis boleh nggak, Pak? Kalau ada kerabat kita meninggal dunia, nangis boleh nggak, Pak? Boleh. Nangis itu manusiawi. Justru aneh kalau misalkan ya ada istri meninggal. Ya, ada seorang jamaah istrinya meninggal, lalu suaminya justru malah senang-senang senyum-senyum di kamar, gak kunci pintu. Alhamdulillah. Ya, justru aneh. Itu makanya perihal menangisi mayit itu, ya, ada ulama berpendapat boleh nangis, yang penting tidak niyahah sampai meratap, sampai merobek-robek baju dan seakan-akan tuh mengatakan bahwa Allah tuh sampai nggak sayang sama dia gitu. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau menangisi sekedar nangis sedih gitu boleh, wajar. Kata Rasul apa? Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Saya pernah memang melarang tentang ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Kalau misalkan dilarang, lalu orang-orang yang umroh sama haji gimana? Itu ziarah juga nggak? Ziarah. Itu bahkan yang itu ya disunahkan. Ya, baik untuk yang laki-laki maupun
perempuan gitu. Termasuk juga sunnah laki-laki maupun perempuan ziarah ke makam-makam wali. Itu. Dalam referensi yang saya baca, ini bukan ternyata ziarah wali itu lagi-lagi bukan adatnya orang Indonesia. Ternyata dalam al-fiqhu 'alal madzahibil arba'ah, fikih yang 4 mazhab itu juga dianjurkan. Ya, wali-wali Allah. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Rasul itu kalau ziarah yaitu antara Kamis Asar ya, kemudian Jumat sampai Sabtu menjelang maghrib. Ya, di antara kebiasaan tersebut kami temukan bahwa kalau Kamis Asar itu Rasul ziarahnya ke Jabal Uhud. Karena apa? Di sana banyak wali-waliullah, kekasih-kekasih Allah yang merupakan sahabat, ya, kategorinya masuk dalam kategori sahabat Rasul. Ya, kalau Jumat pagi ada yang mengatakan bahwa Rasul ke Baqi, di situ juga banyak. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan ziarah kepada orang tua? Kalau yang laki-laki dianjurkan. Kalau yang perempuan gimana? Boleh nggak? Boleh nggak, Pak? Kalau yang perempuan tuh dilihat-lihat. Kalau kira-kira jiwanya tipis, ya orangnya gampang nangis, gampang ya pingsan dan lain sebagainya. Kalau misalkan akan nanti menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, baiknya jangan. Tapi kalau misalkan dirasa jiwanya kuat, kemudian ada yang mengatakan kondisinya itu tidak haid, ya karena haid itu berkaitan dengan baca Quran. Ya, dalam kalangan Syafi'iyah, ya menurut Imam Nawawi dalam kitabnya Tibyan, kalau orang perempuan lagi haid itu sebaiknya tidak membaca Quran, tapi diganti dengan zikir atau baca sholawat. Walaupun dalam mazhab yang lain masih diperbolehkan baca Quran, ada yang mengatakan boleh bahwa dengan niat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hafalan. Nah, jadi kalau misalkan yang repot tuh gini sekarang. Ada sebuah tren di masyarakat yang menurut beberapa ulama justru melanggar syariat. Ketika suaminya meninggal, ya, lalu istrinya ikut untuk menguburkan. Ini sudah menjadi tren karena sering kelihatan ya dipertontonkan masyarakat di televisi. Padahal ya, istri yang ditinggal wafat oleh suaminya itu ada masa apa? Masa iddah yang harus diperhatikan. Itu kayak beberapa kalangan artis gitu ya, kita lihat ketika suaminya meninggal ikut untuk mengantarkan. Ini menurut ulama ya, ini termasuk hal yang melanggar masa-masa iddah. Harusnya masa iddah itu di rumah. Nah, nanti kalau misalkan setelah selesai masa iddah, kemudian jiwanya sudah tegar dan kuat, nah baru itu. Apa adab-adab yang harus dijaga ketika kita berziarah kubur? Yang pertama, menghadirkan hati pada saat datang ke pemakaman itu. Jadi kalau namanya menghadirkan hati, kenapa? Agar senantiasa pas masuk taman TPU, pas masuk pekuburan, itu suasananya sudah mengingat, yang hanya diingat tuh kematian. Bahkan di antara yang dianjurkan itu memperbanyak diam. Ya, ketika kita nih tasyi'ul mayyit, ketika kita ikut mengantarkan jenazah, ya, ini disunahkan malah banyak diam, bukan untuk ngobrol. Itu. Ini keranda nih Pak. Biasanya kalau kita bawa turun dari mobil ambulans, kepalanya madep mana Pak? Katakanlah misalkan kuburnya sebelah sini, ya, ini kepala, ini kaki, atau terbalik kepalanya yang di depan.
Biasanya gimana? Ini pada pernah nganterin orang nguburin apa kagak sih nih? Kepala di depan, kakinya di belakang, kuburannya di sini. Kalau didiriin dia madep mana? Membelakangi dong, ya. Jadi yang saya lihat itu harusnya kakinya yang di depan, kepalanya di belakang. Lalu posisi yang awal. Nah, ini penting juga. Saya baca tuh ternyata ya, harusnya seyogianya dianjurkan seorang imam sholat jenazah itu turut ikut untuk mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Ya, saya baca dalam referensi ini. Kenapa? Karena imam sholat jenazah termasuk orang yang akan memberikan syafaat untuk yang sedang meninggal itu. Nah, kemudian turun nih, ya. Kemudian yang namanya pengawal itu posisinya di depan. Ini keranda, kita nih turun nih, naik motor kayak jalan kaki kayak, posisinya tuh yang namanya ngawal di depan apa di belakang? Di depan, makanya jangan di belakang keranda. Gitu ya, di depan. Kemudian pas udah sampai, biasanya ngapain bapak-bapak sambil nungguin? Rokok, dudukin kuburan orang, nggak boleh, ya. Jangan duduk sebelum mayit ini selesai dikuburin. Itu, jadi tetap berdiri. Nanti kalau misalkan sudah selesai dikuburin baru duduk, dan disunnahkan dibacakan talqin. Tuh, ini yang udah jarang. Ternyata talqin itu ya dilakukan pada 2 tempat. Yang pertama menjelang sakaratul maut. Nih, kalau keluarga kita sudah ketahuan kayaknya nih mau menjelang sakaratul maut, jangan ditinggal. Ada sebagian orang yang udah nih pergi ke ustadznya, ngapain minta air, anaknya disuruh minta air. Jangan, temenin sampai selesai. Ya, dan upayakan kita bimbing baca syahadatnya, la ilaha illallah. Kita bisikin deket kupingnya, Pak, ikut ya Pak, la ilaha illallah. Udah bisa nih sekali, udah, jangan diajak ngomong lagi. Nanti anaknya datang yang bontot, Pak, jangan meninggal dulu Pak, warisannya belum dibagiin. Warisan. Kalau sampai bapaknya ngomong iya, adu dan lain sebagainya, ulang lagi, la ilaha illallah, sampai benar-benar kalam yang terakhir keluar dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Nah, termasuk juga sunnah ya. Padahal ini bukan kitab Syafi'i aja, tapi 4 mazhab. Sunnah bacain Yasin tapi secara sir. Sir itu secara perlahan. Gitu. Ya, jangan kenceng-kenceng. Udah tahu orang lagi sekarat, kita baca Yasinnya rame-rame kenceng-kenceng, gimana Pak? Yasin akan mengganggu dia, gitu. Itu tentang diantara menghadapi orang yang sakaratul maut. Nah, kemudian yang kedua apa? Kita sadar tujuan ziarah kubur kita bukan sebatas untuk keliling-keliling aja, tapi untuk menggapai ridha Allah dan memperbaiki keburukan hati yang kita punya. Kemudian jangan lupa, saya singkat ya, pas lagi masuk kan biasanya ada bacaan tuh, ya, taman pemakaman umum. Nah, dari situ udah mulai kita kasih salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun, atau assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, dari awal udah kita kasih salam. Nah, pas masuk, misalkan kita mau di mana nih? Di kuburan itu ada banyak kerabat kita. Ada adik kita, ada bapak kita, ada ibu kita.
Nah, lalu doanya kapan? Biasanya di mana kita doanya? Kapan? Selesai. Kita lagi ziarah kubur nih, saya ulangi. Ya. Kemudian di kuburan itu bukan cuma satu, ada ibu, ada adik, ada bapak. Biasanya kita doa di mana? Setiap makam. Nah, yang bagus itu kita tentukan dulu nih. Kita mau doa di, misalkan di tempat ibu, di tempat ibu enak, tempatnya agak adem. Terus jaraknya misalkan enak, biar nggak bisa dudukin kuburan yang lain. Nah, maka kita datengin dulu tuh, kasih salam. Salam ke bapak kita, assalamualaikum, sebutin namanya bapak. Tahiyatan minni ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah, kemudian pindah. Nah, nanti terakhir baru doa. Gitu. Nah, kemudian apalagi di antara adab-adabnya? Nah, di sini saya sebutkan bahwa yang keempat, menghindari duduk di atas kubur karena seolah-olah memang dia masih hidup. Dan ingat, di antara syarat mandiin mayit itu adalah siqoh. Dia bisa menutup rapat-rapat aib daripada almarhum almarhumah yang sedang dimandikan. Ini bukti bahwa apa? Terhadap orang yang sudah meninggal dunia aja kita harus tutupin aibnya, apalagi yang masih hidup. Kemudian yang kelima, memberikan kemanfaatan kepada mayit dengan membaca Quran dan doa-doa yang lain. Ya, jadi yang saya baca di sini sepakat bahwa 4 mazhab itu mengatakan doa dan bacaan Quran kepada orang yang meninggal dunia itu pahalanya sampai. Ya kan banyak orang sekarang bilang, nggak usah lah, nggak sampai. Banyak dalil yang mengatakan bahwa hadiah pahala, hadiah suratul Fatihah itu sampai dan bisa meringankan. Kalau misalkan doa itu nggak sampai, kita baca takbir yang ketiga pas sholat jenazah baca apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya, ini bukti bahwa doa yang kita sampaikan, kita mohonkan untuk almarhum itu pasti sampai. Nah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki adab takziah dan ziarah kubur kita sehingga bisa lebih baik ke depannya. Kemudian kita jaga, karena 2 hal ini adalah 2 hal yang pasti akan kita lakukan sebagai manusia pada umumnya.